Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sahabat saudaraku semua? Hari ini saya hari Senin mau bikin sarapan buat Dawak Dor Khadijah. Dawak Dor Khadijah minta nasi goreng. Ini saya selalu kasih sayur-sayuran ya. Ini ada nasi sisa semalam. Udah ada bumbunya di sini, garam, kaldu. Garam sama kaldu aja, tidak menggunakan penyedap rasa. Ada bawang nanti mau ditumis, telur 1 nanti diorak-arik. Buat teman sahabat saudaraku, sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan soleha, beriman bertakwa kepada Allah SWT. Tak lupa dan tak akan pernah bosan saya mengingatkan buat teman sahabat saudaraku, selalulah berzikir kepada Allah SWT dan bersalawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa bacalah Al-Quranmu setiap hari 1 juz. Dan buat teman sahabat saudaraku yang tidak mampu 1 juz atau 1 surah, bisa setengah juz atau seperempatnya. Bagi teman sahabat saudaraku yang tidak bisa membaca Al-Quran, bisa menggantikan surah Al-Fatihah 25 kali, surah Al-Ikhlasnya 3 kali. Istighfarnya, zikir ya, istighfar 100 kali, fikulilang hatinya 300 kali, selawat umminya, selawat apa aja yang teman sahabat saudaraku hafal 100 kali, ya hayu ya qayyum 1000 kali. Buat teman sahabat saudaraku, ingat hidup ini hanya sementara, perbanyaklah amal ibadahmu, dekatkanlah dirimu kepada Allah SWT. Masukin telur ya guys. Dan perbanyaklah sedekahmu, karena sedekah yang Anda infakkan di jalan Allah SWT, hartamu untuk dirimu sendiri, bekalmu di akhirat nanti. Jadi semua amal ibadah kita yang di dunia ini untuk diri kita sendiri ya. Bekal kita, perbanyaklah bekalmu untuk kembali di kampung halaman yang kekal abadi. Dan tegakkanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama, mana sholat itu adalah penghubung kita kepada Allah SWT. Sehari 5 waktu ya, kita berkomunikasi kepada Allah SWT, dan sholat sunnah yang lainnya. Dan alangkah baiknya bangunlah sepertiga malam, kalau tidak bisa bangun jam 1, sepertiga malam, sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunnah taubat, tahajud, lalu sholat witir. Bagi teman yang sahabat saudaraku belum sholat witir di waktu habis sholat isya. Dan teman sahabat saudaraku, keluarkanlah sifat buruk di dalam kolbumu. Bagi murid Idris ya, sudah hafal, sudah paham 10 maksiat hati dalam hati ya, dan masukkanlah sifat-sifat yang baik aja dalam kolbumu. Bersihkanlah hatimu dan jagalah lisanmu, pandanganmu, seluruh anggota tubuhmu. Kita goreng sampai harum ya telurnya, biar tidak bau amis. Lanjut masukkan sayur buat para bunda, mama, ibu. Setiap masak baca surah Al-Fatihah 1 kali dalam hati bisa, dan berselawat Nabi. Dan kita sambil berzikir. Bagi murid Idris ya, masak sambil berzikir, dirutinkan ya. Pagi ini mungkin udah selesai ya 1 surah habis sholat subuh ya. Nah, kita bangun sholat tahajud, sambil menunggu azan subuh kita berzikir, baca Al-Quran. Pasti itu bisa ya. Baca Al-Quran 1 surah mah tidak sejung kuku ya. Dalam sehari pasti kita bisa menghatam 3 surah. Dan buat teman sahabat saudaraku, saling sayang menyayangi, saling mencintai satu sama lain, walaupun beda agama, beda suku, beda negara,
kita saling hargai, saling menghargai, saling menghormati. Dan buat teman sobat saudaraku, saran saya, Allah sangat mencintai, Allah sangat memuliakan hambanya, yang mana hambanya mudah meminta maaf apabila telah menyakiti perasaan orang, menggibah orang, langsung minta maaf. Allah sangat suka, sangat senang ya. Dan Allah lebih senang sekali sama hambanya yang lupa ada sendok guys, hamba yang sering sekali dizolimi tapi mudah sekali dia memaafkan orang yang menzolimi dia. Itu Allah sangat memuliakan hambanya itu. Jadi apabila teman sahabat saudaraku ingin dicintai, ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Anda dizolimi teman, sahabat, saudara Anda ataupun orang terdekat Anda sekalipun yang sering menzolimi Anda, kebiasaannya sih yang sering menyolimin kita berulang-ulang adalah orang yang terdekat dari kita. Jadi orang terdekatmu yang paling sering menzolimimu. Kalau orang biasa, kalau orang luar mau menzolimin kita, paling di belakang kita, paling sekali udah, tidak akan berulang-ulang kali. Tapi orang yang terdekat kita lah yang sering menzolimin kita berulang-ulang kali, minta maaf, kita maafin, berulang kali membuat kesalahan ya kita maafkan lagi. Karena apa? Karena kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Jadi maafkanlah, berilah maaf, berikanlah kesempatan buat orang yang terdekat kita yang selalu menzalimi kita. Semata-mata lakukanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Dan bagi kita sebagai hamba Allah yang memiliki pemikiran yang cerdas, jadi kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan orang yang terdekat kita menzalimi kita, kita jalanin aja sesuai skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita selalu berbaik sangka sama dia, selalu berbuat baik sama dia, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah matang ya guys, sudah tercampur rata. Sekarang waktunya saya memberi sarapan buat anak saya, Dor Khadijah. Ini piaraan saya si Blo, saya sudah mandikan juga, udah diganti airnya dan kasih makan. Buat teman sahabat saudaraku, sayangilah binatang piaraannya ya. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah, Dor Khadijah sudah belajar baca doa makan. Jadi mau makan dulu ya guys. Buat teman sahabat saudaraku, setelah anak udah belajar membaca ngaji, baru bisa kita kasih permainan HP ya. Dan buat saya sebagai orang tuanya, oh udah rusak casingnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kehilafan dalam setiap konten-konten saya minta maaf karena semua kekurangan, kebodohan semua milik saya minta maaf. Buat teman sahabat saudaraku yang sudah memberi subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan tak lupa di like, share. Apabila pesan saya ini bermanfaat buat bunda, mama, ibu, apabila menyuapin anak,
baca doa dan berselawat Nabi ya. Sampai di sini dulu konten video dari saya pagi hari ini, hari Senin. Selamat buat teman sahabat saudaraku yang lagi menjalankan puasa sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.